Kembali di Angus Pagi bersama saya Breban Atenaya dan rekan saya Asminatannya. Pemirsa, diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang terbalik di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sopir beserta 7 penumpang selamat, namun 2 diantaranya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan pengendara di Jalan Poros, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan sebuah minibus yang terbalik di jalur turunan. Tim Polsek Malawa yang tiba di lokasi langsung membantu para korban, kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Minibus mengangkut 7 penumpang termasuk seorang bayi berusia 1 tahun. Petugas juga merujuk seorang penumpang dan sopir minibus ke rumah sakit umum di Kota Maros lantaran mengalami luka parah di bagian kakinya setelah terjepit kendaraan ketika mobil terbalik. Seperti itu gimana ceritanya, Dan? Menurut hasil keterangan dari masyarakat setempat dan penumpang, mobil tersebut dengan kecepatan yang lumayan tiba-tiba lepas kendali sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya dan oleng ke kiri jalan dan menabrak. Sebelumnya kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Kota Maros menuju Kabupaten Bone. Namun sopir diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya saat berada di jalan menurun. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Maros. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat petang. Akibatnya sejumlah pohon besar tumbang dan menyebabkan atap stasiun Caruban ambrol dan puluhan rumah rusak. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Madiun. Sejumlah pohon tumbang dan nyaris menimpa kendaraan yang melintas di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Bukan hanya itu pemirsa, atap platform stasiun Caruban juga ambrol karena tak kuat menahan tingginya debit air hujan. Menurut Kepala Lurah Pandean Hamdanu, setidaknya 50 rumah warga rusak dan 1 warga terluka akibat peristiwa ini. Kondisi lalu lintas langsung macet merayap, hati-hati di jalan. Ya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pengerjaan konstruksi rel terdampak longsor di Bogor, Jawa Barat memakan waktu 3 bulan. Sementara permukiman warga yang berada di sekitar rel kereta api akan direlokasi karena di area rawan bencana. Tiga hari pasca longsor, rel ganda sepanjang 25 meter di Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penanganan rekonstruksi dan evakuasi korban tanah longsor. Rekonstruksi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama memberikan penguatan struktur fondasi, dan untuk tahap kedua fokus pada ruas rel yang terdampak longsor. Untuk pengerjaan rekonstruksi, rel terdampak longsor ini dilakukan secara cepat, namun tetap mengutamakan keselamatan. Tahapan kedua kita harapkan kita bisa mancang 15 hari, tapi karena ini longsor dalam satu kecuraman yang sangat tinggi, maka kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Pemirsa, perjuangan untuk meraih pendidikan tak selamanya mudah. Di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, siswa terpaksa menerobos tanah longsor demi bersekolah. Kondisi ini terjadi pasca longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi. Jalan menuju sekolah tertutup timbunan tanah. Beberapa siswa sekolah terpaksa menerobos lokasi longsor di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Poros Sereale, Rantepao, Toraja Utara. Meski longsoran terhalang pepohonan dan batuan, namun kondisi ini tak menyurutkan semangat mereka untuk menuju ke sekolah. Tanpa alas kaki, dengan wajah berseri, mereka seolah tak peduli dengan berbagai halangan di hadapan mereka. Tujuan mereka hanya satu,
mewujudkan cita-cita dengan sekuat tenaga dan upaya. Tertutup total untuk jalan poros penghubung Tikala Pangala terputus. Tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sementara itu, kendaraan truk maupun bus yang hendak melintas terpaksa mengambil jalan alternatif, sedangkan yang lainnya memilih memutar balik. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, di tengah isu resesi global, komitmen untuk meningkatkan ekonomi nasional menjadi hal yang penting. Kerjasama sosialisasi dan edukasi pentingnya pasar modal bagi UMKM ditandatangani Himpunan Pengusaha KAHMI dan Bursa Efek Indonesia. Keduanya berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus kerjasama adalah memberikan pendidikan dan pelatihan pasar modal, penyelenggaraan sosialisasi go public, pendampingan hingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pasar modal Indonesia. Ini langkah yang sangat tepat di tengah pemulihan ekonomi nasional kita, dan salah satu harapan kita pengusaha-pengusaha daerah dari seluruh Indonesia bisa menjadikan pasar modal sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan bisnis. Pemirsa, TNI Angkatan Laut gelar pelatihan penanggulangan bencana melalui Dispot Maral. Agenda diprioritaskan pada daerah rawan bencana. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan dan terletak di antara benua Asia dan Australia, di samping memiliki posisi strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia, juga memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Pelatihan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh TNI AL melalui Dispot Maral yang diagendakan setiap tahun. Agenda ini selalu diprioritaskan pada daerah-daerah rawan bencana. Tahun ini pelatihan dilaksanakan di 3 wilayah, Lanal Denpasar, Lanal Malang, dan Lanal Cilacap. Program pelatihan penanggulangan bencana di sini tentunya kita dengan mempertimbangkan bahwa daerah pantai selatan khususnya sesuai dengan informasi yang valid dari BPBD pusat bahwa di sini adalah daerah yang rawan bencana. Khususnya kenapa di pantai ini kita antisipasi adalah bahaya tsunami. Setiap kegiatan pelatihan diakhiri dengan simulasi kesiapsiagaan bencana dan evakuasi mandiri masyarakat pesisir terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Pemirsa, jumlah perawat akan ditingkatkan demi memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri perayaan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia. PPNI menargetkan terus menambah jumlah perawat agar bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. PPNI juga akan menyebaratakan keberadaan perawat berkualitas di setiap pelosok tanah air. Tentu dari sisi kualitas, ya kita harus tingkatkan hari demi hari. Baik itu secara formal dengan pendidikan di pendidikan perawatan maupun secara non-formal, yaitu melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh organisasi profesi sehingga didapatkan perawat-perawat yang kompeten. Pemirsa, Lembaga Monitoring Hukum dan Keuangan Negara melakukan aksi dan pelaporan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Biak Numfor dan Timika. Laporan 5 dugaan korupsi disampaikan lewat pengaduan masyarakat, berharap laporannya ke lembaga anti rasuah ditindaklanjuti. Dalam laporannya juga disertakan sejumlah bukti. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Mimika dan juga Kabupaten Biak Numfor. Untuk yang lainnya, ya kami udah laporin ke dalam. Intinya hari ini ada 5 laporan ke KPK. 4 Kabupaten Mimika dan 1 Kabupaten. Kejati Sulawesi Tenggara diminta menindak tegas mafia tambang dan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Maraknya permasalahan pertambangan nikel yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, Ketua Penasehat Kongres Advokasi Indonesia menyambangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada Jumat pagi.
KAI meminta agar Kejati Sultra tegas dan tidak tebang pilih dalam memberantas mafia pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara. Kehadiran saya adalah memberikan support karena saya merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai mantan anggota DPR RI mewakili Sulawesi Tenggara. Saya memberikan support agar dia tidak ragu-ragu menghajar siapapun yang melakukan tindak pidana. Ya pemirsa, kerusuhan terjadi di timur laut Brazil. Kerusuhan diduga diperintahkan oleh anggota geng yang berada di penjara. Pasukan penjaga nasional berpatroli di timur laut Brazil pada hari Kamis setelah 3 malam kerusuhan yang diduga diperintahkan oleh anggota geng yang dipenjara menyebabkan jendela pecah, bus terbakar dan sedikitnya 3 orang tewas. Sebagian besar kekerasan terjadi di negara bagian Rio Grande do Norte, di mana beberapa lusin kota telah menyaksikan serangan senjata di gedung-gedung publik dan serangan pembakaran di bus dan pom bensin sejak Senin malam. Pemilik supermarket termasuk di antara mereka yang tewas dalam kekerasan itu. Juga seorang perusuh di Rio Grande do Norte dan satu lagi di negara bagian tetangga Paraíba tewas dalam baku tembak dengan polisi. Sekolah di kedua negara bagian meliburkan kelas pada hari Kamis karena takut bus sekolah menjadi sasaran dan beberapa layanan bus reguler dihentikan. Beberapa media Brazil juga menunjukkan kondisi yang mengerikan di dalam penjara. Kekerasan berlanjut meskipun pekan ini lebih dari 220 pasukan penjaga nasional ditempatkan di wilayah tersebut. Kementerian Kehakiman Brazil memerintahkan satuan tugas baru untuk meningkatkan keamanan dalam sistem penjara untuk mencoba membasmi orkestrasi kekerasan dari dalam penjara. Ke Amerika Serikat, pemirsa, warga California harus menghadapi sungai Tule yang meluap usai badai. Warga yang berada di sekitar sungai diperintahkan untuk mengungsi. Penduduk setempat di California berurusan dengan sungai Tule yang banjir pada hari Kamis setelah badai melanda daerah tersebut. Cuaca di California Utara dan Tengah relatif kering selama beberapa hari terakhir, menyusul badai membawa hujan lebat dan angin kencang pada hari Selasa. Namun wilayah tersebut masih menghadapi dampak dari hujan deras dan banjir. Di Kabupaten Tulare, Sheriff memerintahkan penduduk yang tinggal di dekat sungai Tule untuk mengungsi. Sungai masih meluap pada hari Kamis. I have been living here, my goodness, for the last 20 plus years, and never have I ever seen it this high. I'm very proud of our city. Everybody's coming together. My husband was getting the sandbags, and he was very impressed on how kind everybody was. They weren't fighting over it, and that's what we need to be doing at this time. Ribuan warga California tetap berada di bawah perintah evakuasi dan peramal cuaca mengatakan lebih banyak hujan akan datang minggu depan. Pemirsa, Korea Utara tembakan rudal balistik antar benua. Korea Utara merespon kerjasama keamanan regional antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Jepang. Korea Utara mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya menembakkan rudal balistik antar benua untuk menyerang musuh ketika Korea Selatan dan Jepang sepakat pada pertemuan puncak untuk bekerja sama dalam keamanan regional dengan Amerika Serikat dan melakukan latihan militer di sekitar wilayah tersebut. Video tersebut menunjukkan rudal Hwasong-17 yang sangat besar dan pengangkutnya dioperasikan di Bandara Sunan Pyongyang sebelum diluncurkan pada hari Kamis. Rudal diluncurkan pada hari Kamis pagi, beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada pertemuan puncak yang sebagian ditujukan untuk membangun kembali hubungan keamanan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Dengan 4 tampilan rudal dalam waktu sekitar 1 minggu, Korea Utara telah meningkatkan tanggapannya terhadap pelatihan militer AS Korea Selatan yang sedang berlangsung yang merupakan yang terbesar dari jenisnya dalam beberapa tahun. Diluncurkan pada sudut tinggi untuk menghindari wilayah tetangga Korea Utara. Rudal tersebut mencapai ketinggian maksimum 6.045 km dan menempuh jarak 1.000 km sebelum mendarat di perairan lepas pantai timur negara itu. Militer Korea Selatan dan Jepang menilai penerbangan tersebut sama, menunjukkan daratan AS berada dalam jangkauan rudal.
Masih belum jelas apakah Korea Utara telah mengembangkan bom nuklir yang cukup kecil untuk muat di roket jarak jauhnya, atau teknologi untuk memastikan peluru ledaknya bertahan saat masuk kembali ke atmosfer ketika ditembakkan pada lintasan normal. Peluncuran tersebut diamati oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang didampingi oleh putrinya. China, Iran, dan Rusia menggelar latihan bersama di Teluk Oman. Ketiga negara juga sempat menggelar latihan serupa tahun lalu. Pasukan Angkatan Laut dari China, Iran, dan Rusia menggelar latihan bersama di Teluk Oman. Latihan dijadwalkan hari Rabu hingga Minggu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China atas berbagai masalah, termasuk penolakan China untuk mengkritik Moskow atas invasinya ke Ukraina dan dukungan berkelanjutan untuk ekonomi Rusia. China telah mengirim kapal perusak berpeluru kendali Nanning untuk ikut serta dalam latihan yang dipusatkan pada pencarian dan penyelamatan di laut dan misi non-tempur lainnya. China mempertahankan satu-satunya pangkalan militer asingnya lengkap dengan dermaga angkatan laut di Djibouti, negara tanduk Afrika yang terletak tepat di seberang Teluk Oman. Ketiga negara mengadakan latihan serupa tahun lalu dan pada 2019 menggarisbawahi hubungan militer dan politik China yang berkembang dengan negara-negara yang sebagian besar dijauhi oleh AS dan mitranya. Pemirsa, peringatan Hari St. Patrick diikuti oleh Pangeran dan Putri Wales di London. Ini peringatan St. Patrick pertama sejak Kate menjadi kolonel. Pangeran dan Putri Wales menghadiri parade Hari St. Patrick pada Jumat, yang pertama sejak Kate menjadi kolonel pengawal Irlandia. Perayaan tahunan di Aldershot juga menandai penyerahan tanggung jawab dalam pasangan kerajaan karena gelar resmen sebelumnya dipegang oleh William. Regimental Lieutenant Colonel, officers, warrant officers, non-commissioned officers, guardsmen and families of the Irish Guards. Whilst I'm extremely happy to be here celebrating St. Patrick's Day with you once again, I'm incredibly sad to be giving this speech, as it really does mean my time as your Colonel has come to an end. It has been one of the great honours of my life to hold that title. I'm proud of everything it stands for, just as I'm immensely proud of every single one of you. Sementara Kate menyatakan dedikasinya pada pangkat kehormatan. Objek misterius berwarna putih yang melintas di atas Gunung Merapi menghebohkan warga Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Ais Pagi.